wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea Deswita dari Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Kali ini saya akan membawakan seputar pengetahuan tentang apa? Tentang apa? Enggak apa? Tentang metode mengembangkan kecepatan membaca. Nah, disimak ya. Untuk metode yang pertama itu ada pembahasan tentang metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. 1. Metode kosakata. Metode kosakata adalah metode mengembangkan kecepatan melalui pengembangan kosakata. Artinya, metode ini lebih berfokus pada aspek pembendaharaan kata seorang pembaca. Cara mengajarkan makna kosakata yang efektif yaitu 1. Penyebutan sinonim. Strategi ini memanfaatkan kosakata yang maknanya mirip atau mendekati kata yang dimaksud. Kedua, ada pendefinisian. Pendefinisian adalah meletakkan kata tertentu di dalam satu kategori yang mengelompokkan berbagai hal identik. Kemudian menentukan perbedaan yang menonjol pada hal tersebut dari hal-hal yang lainnya yang termasuk dalam kategori yang sama. Yang ketiga, ada penyodoran gambar. Metode ini hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang memiliki referensi atau wujud saja. Umpamanya, kita menggambarkan kursi untuk menjelaskan, memberitahu makna cair di luar kursi itu memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Yang keempat, ada penyebutan individu. Ciri terpenting dari metode ini adalah membatasi penggunaan kata pada lingkup yang tepat. Karenanya, sering digunakan dalam dokumen-dokumen hukum yang lingkup implementasinya katanya harus jelas. Metode membaca cepat yang pernah dikembangkan memiliki 4 metode. Yang pertama, metode kosakata yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, ada metode motivasi. Yang ketiga, ada metode bantuan alat. Yang keempat, ada metode gerakan mata. Sekarang saya akan menjelaskan dari metode motivasi. Metode motivasi. Cara kerja metode motivasi yaitu motivasi para pemula pembaca yang mengalami hambatan dalam kecepatan membaca dengan berbagai macam rangsangan bacaan yang menarik sehingga tubuh minat membacanya. Yang ketiga, ada metode bantuan alat. Ketika seseorang membaca, melihat baris-baris bacaan, gerak matanya dipercepat dengan bentuk bantuan alat yang berupa ujung pensil, ujung jari, atau alat penunjuk khusus dari kayu. Gerakan mata dibantu oleh gerakan ujung alat yang digunakan. Yang keempat, ada metode gerakan mata. Metode gerakan mata adalah metode yang paling banyak dipakai dan dikembangkan orang saat ini, baik untuk pengajaran membaca, permulaan, maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Membaca cepat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu membaca dengan gerakan mata horizontal yang berarti mengikuti gerakan barisan-barisan bacaan. Yang kedua, ada membaca dengan gerakan mata vertikal yang berarti arah gerak pandangan mata menyamping ke bawah. Dan yang terakhir, ada gerak mata membentuk spiral. Bahasan selanjutnya tentang tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Yang pertama, ada tipe pembaca yang memfokalkan apa yang dibacanya. Yang dimaksud tipe pembaca ini adalah pembaca yang suka membaca dengan suara keras. Banyak orang yang melakukan cara membaca seperti ini, yaitu melafalkan apa yang dibacanya kata demi kata dengan bantuan alat ucap. Selanjutnya ada membaca sambil tiduran atau berbaring. Cara membaca sambil tiduran merupakan kebiasaan yang jelek, terutama ditinjau dari kesehatan mata. Dengan membaca sambil tiduran, mata dipaksa untuk bekerja lebih keras. Kelelahan mata adalah efek langsung dari cara membaca seperti ini. Selanjutnya ada tipe pembaca bergerak. Yang dimaksud tipe pembaca ini adalah seorang pembaca yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik disengaja maupun tidak.
terakhir ada tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Yang dimaksud tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi yaitu ketika secara fisik seseorang sedang membaca, akan tetapi sampai beberapa waktu belum juga membalik-balik halaman buku. Terakhir ada kesimpulan. Proses pembaca yang terhambat kecepatan memberikan dampak yang buruk bagi pembaca. Yang sering terjadi, terhambatnya kecepatan membaca seseorang dikarenakan kurangnya pemahaman akan bahan bacaan maupun kesalahan peletakan pandangan saat membaca baris-baris tulisan sehingga diperlukan pengulangan dalam aktivitas membaca yang pada akhirnya tidak efisien dalam penggunaan waktu saat membaca. Itu saja yang saya dapat sampaikan di pembahasan kali ini. Jika ada tidak kejelasan pada perkataan saya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.